Ya, oke guys, balik lagi sama gua karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini Senin 1 April 2024. Eh, IHSG dalam posisi crash ya. Tadi sempat 1,7 tuh, tapi di akhir-akhir naik ya. Di akhir-akhir naik. Penyebabnya nih satu ya, inflasi Indonesia ada di angka 3%, 0,0 ya, naik. Mungkin ini menyebabkan makanya banyak yang jual asing ya, asing banyak yang jual. Ya mungkin itu bad news buat mereka, buat beberapa orang yang terjun di pasar modal kayak gitu-gitu bad news gitu. Tapi kayak gue video gue terakhir gue jelasin bahwa setahu gue namanya inflasi itu justru sebenarnya positif buat saham sebenarnya. Tapi terserah ya memang. Kedua, ada yang bilang ini katanya April Mop ya, oke lah. Ya. Tiga, dolar mau 16.000 ya, karena katanya yieldnya treasury bonds-nya US tuh naik yang 10 tahun terakhir ini ya. Jadi banyak asing yang cabut, masuk akal, masuk akal. Ya. Terus apa lagi ya yang bikin turun? FCA. FCA sih kayaknya nggak bakalan bikin orang cabut dari BRI ya. Jadi gue rasa bukan itu. Ya. Kalau FCA. Ya. Dan terakhir katanya pada TP mau lebaran mungkin. Bisa jadi. Ya. Nah itu John, berbagai macam faktor yang bikin crash hari ini. Ya. Tapi gue tetap ingetin dari dulu-dulu, emiten yang membagikan dividen tetap membagikan dividen. Yang tidak membagikan dividen pun tetap tidak membagikan dividen. Jadi selama emiten lu jelas, ya emitennya membagikan dividen, basically lu nggak perlu terlalu takut kalau nongol crash-crash begini. Ke depan lu yang baru masuk lu akan sering kadang-kadang nemuin crash kayak gini ya. Crash. Nah, itu namanya crash kita bilang. Oke, gue hari ini mau bahas saham FWCT ya, FWCT Wijaya Cahaya Timber yang mana hari ini ARA ya, udah bisa dikatakan ARA lah ya. Kita akan coba lihat sama-sama cara objektif plus minusnya. Jadi tiga Q4-nya meledak ya. Jadi dia ini bergerak di bidang kayu lapis gitu ya. Dia ada di Jawa Timur dan dia ke ekspor Amerika dan Jepang. Nah, karena kalau kita lihat ya, ini kan banyak ekspor ya dia karena ekonomi Amerika lagi membaik. Jadi masuk akal ya, masuk akal kalau kita lihat dia labanya tahu-tahu meledak ya. Hmm. Amerika lagi membaik nih ekonomi ya. Kalau China, China lagi deflasi sih. Gue rasa Amerika yang lagi membaik. Kita fair-fair aja John ya. Memang Amerika lagi membaik. Better. Um, Jumlah saham beredar 18,75 miliar ya. Pemegang saham PT Fortuna 57%, Mandiri Sejahtera 21% dan masyarakat 21%. Masyarakat ada 3,6 miliar kira-kira. Nah, ini seperti video gue terakhir sebelumnya gue bikin soal ini ya. Dia tuh ada hubungannya sama Nelly, John. Ya, Nelly. Ya, ya itu dari Pak Aris Sunarko itu ya. Nah, ini ada hubungannya pokoknya lah, Nelly. Sehingga waktu itu gue bilang kalau memang Nelly jadi bagus, harusnya WCT harusnya dikelola nggak beda jauh, harusnya. Gue berpikirnya begitu, harusnya. Ya. Ini WCT nih semenjak IPO kan dia sempat rugi ya, makanya sempat jebol dekat-dekat ke arah gocap. Tapi dia bagi dividen waktu itu John, bagi dividen RP2 di tengah jebloknya dia ya. Sehingga itu menimbulkan asa lah, asa sedikit asa bahwa ini bakal oke gitu. Ya akhirnya Q3 Q4-nya nih naik. Yang harusnya lu akan terima dividen tahun ini nih, kalau saya benar-benar harusnya lebih gede pada tahun lalu. Harusnya ya, lihat aja lah John. Jadi gue emang cek aja lihat nanti pas RUPST-nya gimana. Oke, kita akan bahas eh, ini dia bagi dividennya kemarin di bulan ya dia baru IPO dan udah terbukti sekali bagi dividen. Nah, itu sedikit tanda awal GCG-nya lumayan, tanda awal ya. Dia waktu itu bagi di bulan Juli ya, Juli. Ya, ya, jadi nanti lo tinggal tunggu di bulan Juli kepastiannya nanti. Ya, oke, kita bahas pelan-pelan.
dia nih DER-nya, nah ini DER-nya DER-nya sih 99% ya, masih agak gede sih. Sebenarnya masih aman ya, cuman pas aja sih. Ya. Jadi kemungkinan mungkin bagikan dividennya DPR-nya tidak bisa 50% ya. Mungkin seperti tahun lalu lah 25%. Tapi karena labanya meningkat, jadi kemungkinan lu dapat dividennya lebih gede ya. Terus kalau dia nggak bagi dividen gimana, John? Nah itu, John. Ya, risiko adalah dunia sahamnya. Tapi harusnya kalau dia bagi tahun lalu, tahun ini harusnya bagi. Doain. Ya. Gue kadang lihat ya gitulah ya. Kalau lihat pengendali tuh nggak beres tuh, pasti dia nggak bagi dividen, ya. Kocak aja sih. Ya. Sebenarnya BI kalau menurut gue ya lebih baik bikin peraturan kalau mau IPO wajib bagi dividen gitu. Entah 30%, 40% gitu. Kalau emang mau memproteksi gitu loh. Dari awal udah dibikin gitu. Jadi yang IPO pun mikir-mikir. Kalau nggak bagi dividen denda. Atau lah wajib buyback. Sebenarnya bisa aja digituin kalau mau. Kalau niat mah dari BI hanya mah. Kalau kata gue ya. Oke. Jumlah pemegang saham ada 2.900 orang dan hari ini transaksi tembus 9 miliar. Rame, lagi heboh. Udah ada yang TP juga ya. Tadi kalau lu lihat sih udah ada yang TP juga. Oke, coba kita bahas. Ekuitas dia 190 miliar, lalu naik 205 miliar, dan sekarang naik gede ya, 284 miliar. Ya, naik 38%. Jumlah saham beredar 1,8 miliar, maka book value 101, 109, dan sekarang 151. Ya. Book value-nya 151 guys ya. Oke, harga saham sekarang ada di angka 80 ya. 83. Ntar ini gua. 83. Nah, kemarin kan sempat 60-an. PBV-nya aja masih 0,5 John. Ini PBV. Udah ada yang cuan lah, hari ini udah ada yang TP lah. Banyak lah kalau yang ngambil-ambil kemarin di 60 gitu kan. Udah cuan dia udah TP. Tadi gue lihat ada yang pamer-pamer TP 7 juta rupiah ya. Jadi gue lihat. Oke. Nah, labanya 14 miliar dan sekarang naik nih 182%, 41 miliar. Gede. Bikin kaget Q3 Q4-nya ya. Lalu ROE udah 14%, bagus ya ROE-nya. EPS 7 dan sekarang 22 guys. EPS-nya 22 ya. Ini akan dikonvert jadi dividen. Ini udah lebih gede dari tahun lalu nih. Berarti kira-kira dapat dividen lumayan gede nanti. Harusnya ya. Nah, tahun itu dia bagi dividen RP2 yield 3,33% ya. Lumayan. DPR-nya 25%. Nah, tahun ini kemungkinan oke, kita ngacu data tahun lalu 25% ya. Ya karena masuk akal DPR IDR-nya aja 99%, lumayan tinggi. Jadi 22 kali 25%, ya dia akan bagi dividen RP 5,5 guys. Ya. Kemungkinan besar lah. Emang masih harus diuji lagi ya, cuman ini harganya berapa sekarang, 83 kan? Iya. Jadi kalau 5,5 dibagi 8,83, maka lo dapat yield tahun ini di harga ini adalah 6,6%. Gede ya. Gede. Oke. Ya, maka harga waras ya John untuk saat ini ya. Kalau dari PS kali 10 aja 220. Kalau dari PS memang dia EPCT 220 baru mahal. Tapi kalau dari dividen kali 10, 55 dan kali 20. Nah, jadi usahain kalau menurut gue ini titik paling aman untuk sementara ini ya, 55 sampai 110. Jadi kalau lu dapatnya di range segitu harusnya sih oke. Harusnya. Jadi baru mahal di angka 110. Nah, ini nanti lu lihat barang-barang di bulan Juli ya, guys. RUPST-nya gimana kalau emang bagi dividen dan cukup worth it angkanya ya. Untuk dia kita patok 25% dulu lah. Kalau bisa di atas sih oke ya. Nah, kalau kalau dia bagi dividen Juli maka itu pertanda lumayan bagus. Ya mungkin bisa beger lagi.
Karena kalau kita lihat Q4-nya dia dapat IPS 21. Ini kan ekonomi US lagi bagus kan. Ya. Kalau di tahun ini nih Q1 2 3 4-nya 2024 ini dapat 21 terus, anggap ya. Berarti kan total dia dapat sekitar 84 IPS ya, Dok. Ngeri dong ya enggak? Kalau IPS 84. Ya, coba kita sorry. Iya benar, IPS 84 kalau kali 25% aja dia kan bagi sorry, IPS 24 dikali 25% aja, maka dia bisa bagikan dividen 21, John. 21 kalau di harga sekarang ya, lu dapat yield 84. 25% yieldnya gila, maka harganya akan terkoreksi. Ya harganya bisa di waras ya 210 sampai 420, bisa multi bagger loh. Kalau ini bisa multi bagger kalau emang tahun ini nih Q1 nanti lu lihat, nanti Q1 lu lihat ya, nggak lama lagi keluar kok Q1 2024 tuh, mungkin bulan depan ya. Kalau emang meningkatnya ngeri gitu ya, FWCT ini meningkatnya ngeri, ini bisa multi bagger, rank bobonya di sini. Bisa. Ya. Tapi harus dikonfirmasi, harus ada dividennya juga, harus. Kalau itu semua nggak ada ya nggak bisa, berat. Berat lah John, sekarang mah orang kayak udah mulai makin sadar, lu nggak bisa main hanya dengan modal zero sum game gitu, lu kebantai. Zero sum game tuh nggak jelas. Ya, standarnya apa? Kira lu cuma jadi kayak main money game, tau nggak lo? Kalau lu cuma main gorengan di saham-saham gak ada dividen, lu cuma ngandelin lossnya orang lain. Ada orang lain, orang bodoh, orang lain beli di atas harga lu tanpa dasar yang jelas. Dasarnya apa? Gitu. Ya kan jadi money game, saling perang-perangan aja. Ya. Nah ini guys ya, jadi lu pantau ini WCT gimana ke depannya. Berkaca dari kasus Nelly sih yang beggar itu ya, mungkin aja. Ya. Ya dividen tuh penting lah guys kalau kata gue. Ya. Oke, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data gak bisa bohong ya.